Om Swastiastu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya, Bambang Arsana, pada mata kuliah Biokonservasi. Pada hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu pada akhirnya adalah pembangunan ekonomi yang memenuhi kepentingan masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya dan lapangan pekerjaan dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Jadi pembangunan itu harus dengan tetap melestarikan keanekaragaman hayati, karena pada hakikatnya keanekaragaman hayati itu adalah salah satu modal pembangunan. Nah, itulah modal ini harus tetap dilestarikan untuk menjamin kesinambungan persediaannya di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan itu diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan antara pemenuhan kebutuhan manusia di satu sisi dan perlindungan habitat alami di sisi yang lain. Bagaimana caranya merancang satu pembangunan agar dapat menyelesaikan pertentangan. Di satu sisi manusia memerlukan sumber daya alam hayati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, sumber daya alam hayati itu harus dilindungi agar tetap lestari untuk masa yang akan datang. Kepedulian terhadap keanekaragaman hayati, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat, ini terus meningkat sejak tahun 50-an. Sehingga jumlah lembaga swadaya masyarakat internasional ini bertambah semenjak tahun 50-an. Seperti tahun 51 ini berdiri satu lembaga New Zealand Ecological Society, kemudian tahun 61 berdiri WWF, kemudian tahun 71 berdiri Greenpeace, sampai tahun 2001 ini sekitar 47.000 lembaga-lembaga internasional yang pada akhirnya adalah bersama-sama dengan pemerintah bersinergi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mendukung pembangunan untuk menjamin kesinambungan keanekaragaman hayati di masa yang akan datang. Jadi lembaga-lembaga LSM ini bersinergi dengan pemerintah bersama-sama bagaimana menyelesaikan konflik kepentingan antara satu sisi melestarikan keanekaragaman hayati, tapi di sisi lain adalah untuk pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini, namun demikian ya, konsep pembangunan berkelanjutan ini seringkali disalahgunakan. Bisa saja perusahaan-perusahaan besar dan juga organisasi-organisasi dalam prakteknya lebih banyak berorientasi kepada pencitraan dan promosi kelembagaan melalui program corporate social responsibility. Ada saja ya, walaupun tidak semua, ada saja lembaga-lembaga maupun juga perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar memenuhi persyaratan penyaluran corporate social responsibility. Salah satu bidang adalah untuk pelestarian sumber daya alam hayati. Demikian seringkali ini adalah sebuah pencitraan. Namun demikian hal-hal seperti itu sekarang sudah mulai berkurang karena manusia sudah menyadari bahwa melestarikan alam, kemudian pembangunan untuk pembangunan ekonomi harus berjalan secara seiring dan sejalan. Walaupun ada memang beberapa. Dan masyarakat tradisional, masyarakat asli sebenarnya memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap sumber daya alam dibanding masyarakat non pribumi.
Masyarakat setempat ini seringkali memiliki sistem yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, dan ini sering diakui oleh pemerintah. Di dunia, di hampir 70 negara, diperkirakan ada 300 juta masyarakat asli yang hidup di 70 negara dan menghuni sekitar 12-15% luas daratan dunia. Misalnya adalah pendeta Buddha di Asia yang berdoa untuk melindungi pohon dari upaya pembalakan liar. Di masyarakat ini, masyarakat tradisional, melindungi pohon untuk tetap lestari. Demikian juga suku Aztec di Meksiko ini mengelola hutan yang disebut dengan telon. Di sepanjang jalur air yang satu daerah yang rentan serta tidak cocok untuk pertanian intensif. Tetapi kemudian suku Aztec ini melestarikan daerah itu dengan menanam tumbuhan hutan yang bisa dimanfaatkan, seperti mengumpulkan manen kara, jenis manen kara buah sape, kemudian potongan pohon Kamboja, Plumeria rubra untuk ditanam. Jadi diambil buah biji untuk memenuhi kebutuhan, tapi dengan tetap melestarikan jalur atau hutan itu. Suku Aztec, hutan Aztec ini memiliki 300 spesies tumbuhan yang digunakan untuk sumber makanan, kayu, serta kebutuhan sehari-hari. Kemudian di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, di daerah Lubuk Larangan, yaitu satu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya, kecuali pada saat yang ditentukan secara bersama-sama. Jadi masyarakat Lubuk Larangan ini tidak boleh menangkap ikan kecuali pada hari-hari yang ditentukan secara bersama. Dan masyarakat ini dilarang untuk menebang kayu di sekitar Lubuk Larangan dan di hulu sungai. Kita menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap seperti jala, dan dilarang menggunakan alat tangkap yang mampu memusnahkan populasi ikan seperti racun dan juga listrik, tidak diperbolehkan. Ini adalah satu bentuk kearifan tradisional masyarakat lokal yang tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Di Bali juga ada filosofi atau konsep Trihita Karana yang pada hakikatnya adalah melestarikan keanekaragaman hayati dengan filosofinya yang sebagai filosofi Trihita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan manusia. Misalnya dalam satu ekosistem, dalam pelestarian sumber daya alam hayati dalam ekosistem subak. Subak itu pada hakikatnya adalah masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosial religius, agraris religius, yang merupakan kumpulan petani pengelola air di lahan sawah. Dalam aktivitasnya ya, masyarakat subak ini selalu dilandasi dengan konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana ini sebenarnya adalah konsep yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan. Ini mengandung unsur pesan bahwa manusia itu selalu menjaga hubungan harmonis antara Tuhan yang Esa, menjaga hubungan harmonis dengan alam lingkungannya, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakatnya. Pengetahuan tradisional yang menggambarkan hubungan kompleks pengetahuan, kepercayaan, dan pemanfaatan yang sering disebut sebagai kompleks kosmos, korpus kosmos, dan praksis. Kompleksitas ini sebenarnya menggambarkan bahwa praktek atau praksis pemanfaatan keanekaragaman hayati itu dilandasi oleh sistem kepercayaan yang kuat atau kosmos, serta dilandasi juga oleh sistem
pengetahuannya. Seperti adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam ekosistem subak. Ketika masyarakat memanfaatkan atau praktek pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam satu ekosistem subak dilandasi oleh pengetahuan tentang kepercayaan masyarakat, dilandasi atas kepercayaan masyarakat. Di masyarakat percaya bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Jadi ketika memanfaatkan keanekaragaman hayati, manusia selalu memberikan penghormatan, mulai dari sejak menanam biji, kemudian padi berumur 1 bulan, padi berumur 2 bulan, dan seterusnya, itu selalu diberikan penghormatan karena manusia Bali percaya bagaimana hubungan manusia dengan alamnya. Masyarakat Bali percaya bahwa kelestarian sumber daya alam hayati khususnya padi akan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di samping kepercayaan itu, dalam praktek pemanfaatan keanekaragaman hayati dilandasi juga atas dasar pengetahuan tentang pengairan, pengetahuan tentang musim, pengetahuan tentang pengendalian hama dan lain-lain. Sementara itu, pendekatan internasional keanekaragaman hayati, karena keanekaragaman hayati ini terpusat di negara yang berkembang, tapi negara berkembang ini tidak punya dana untuk perlindungan, penelitian, dan pengelolaan keanekaragaman hayati. Sehingga negara maju yang membutuhkan keanekaragaman hayati sebagai bahan genetik dan bahan alami, industri, pertanian, dan juga obat-obatan. Karena itulah maka perlu dilakukan kerjasama internasional melalui pendekatan internasional, karena kerjasama internasional ini dibutuhkan karena yang pertama adalah banyak spesies yang bermigrasi melintasi beberapa negara bahkan benua. Jadi beberapa spesies memang bermigrasi dari satu negara ke negara yang lain, bahkan dari satu benua ke benua yang lain. Misalkan burung-burung akan bermigrasi dari kutub utara ke daerah selatan pada musim-musim tertentu. Nah, itulah perlu dilakukan sebuah kesepakatan internasional untuk melindungi spesies-spesies itu. Jangan sampai ketika bermigrasi ke daerah yang negara tertentu dilakukan penangkapan di daerah itu. Perjalanan burung ini dilindungi oleh perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian perjanjian internasional itu juga diperlukan karena perdagangan keanekaragaman hayati ini sangat umum terjadi. Misalkan adalah perdagangan penyelundupan dari kulit harimau, kemudian penyu, dan juga spesies-spesies yang dilindungi ini sering kali terjadi. Dan itu perlu dilakukan kerjasama internasional. Kemudian alasan ketiga adalah pemanfaatan keanekaragaman hayati merupakan kepentingan internasional. Jadi semua membutuhkan keanekaragaman hayati. Karena itu dilakukan perjanjian-perjanjian internasional untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati. Keempat adalah bahwa pencemaran lingkungan ini tidak mengenal batas negeri dan dapat mengancam keanekaragaman hayati. Misalnya hujan asam, hujan asam itu sebagai hasil dari industri yang menghasilkan asam, menghasilkan gas ini, kemudian sulfur, bereaksi di udara akan menjadi hujan asam yang akan jatuh di negara-negara lain di luar negara industri itu. Karena itulah perlu dilakukan satu perjanjian bagaimana mengurangi emisi dari industri-industri itu. Kemudian perlu adanya kesepakatan internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati. Misalnya persetujuan multinasional mengenai lingkungan atau multilateral environmental agreement yang dirundingkan dan diratifikasi oleh pemerintah beberapa negara.
Kemudian pemerintah yang turut menandatangani perjanjian tersebut disebut sebagai partisipan. Perjanjian itu efektif ya sejak para pihak itu menandatangani perjanjian tersebut. Mulai sejak hari ratifikasi, para pihak ini wajib untuk mematuhi aturan dalam perjanjian tersebut. Contoh-contohnya adalah perjanjian Ramsar, kemudian CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species. Jadi spesies-spesies yang terancam itu perlu dilindungi melalui perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian bantuan-bantuan internasional juga banyak yang bertujuan untuk melindungi, kebanyakannya adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Dan Bank Dunia ya, telah mendanai banyak proyek keanekaragaman hayati setiap tahunnya. Dari tahun 88 hingga 299 ini, hingga tahun 2000 terdapat sejumlah 222 proyek bernilai keseluruhan hampir 2,6 miliar US dollar. Kemudian sebanyak 400 juta US dollar dari GEF, sebanyak 1,2 merupakan pendanaan bersama. Jadi dalam bantuan dana internasional juga banyak ditujukan ya untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Misalnya adalah dalam bentuk utang atau pertukaran utang dengan alam. Ini negara-negara berkembang yang punya keanekaragaman hayati pada Bank Internasional dapat diambil alih oleh organisasi konservasi internasional. Kemudian organisasi tersebut akan membebaskan utang negara berkembang dengan catatan dia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Jadi negara-negara berkembang ya, dapat bisa mendapatkan dana dari Bank Internasional yang pembayarannya hanya melalui komitmen untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Jadi utang itu akan diambil alih oleh organisasi-organisasi internasional. Tapi negara berkembang itu akan wajib untuk melestarikan keanekaragaman hayati di negaranya. Namun demikian, kasus-kasus pendanaan internasional yang sering terjadi, beberapa kejadian misalnya adalah kasus transmigrasi. Ini sejak tahun 70-an, Bank Dunia ini telah memberi pinjaman hampir 560 juta pada Indonesia untuk proyek transmigrasi. Transmigran ini diharapkan dapat menanam karet, sawit atau kakao untuk tujuan ekspor sehingga mampu membayar utang kepada Bank Dunia. Namun proyek tersebut gagal karena kebanyakan tanah di lokasi transmigran tidak sesuai untuk pertanian intensif. Kemudian pembangunan infrastrukturnya juga tidak mendukung. Di samping juga ada sebagian korupsi. Sehingga petani ini banyak yang jadi miskin dan mengubah pertanian jadi pembalakan hutan dan perusakan lingkungan. Kemudian kasus Kedung Ombo tahun 88 ini dibangun melalui pinjaman multilateral sebanyak 156 US dollar yang menenggelamkan 20 desa dan 30.000 penduduk terusir. Penduduk ini kemudian ada yang bertransmigrasi ke Sumatera, tetapi tidak mendapat penghasilan yang layak. Kemudian yang menetap di Kedung Ombo ini tidak terbiasa dengan lingkungan danau sehingga banyak yang tenggelam juga. Kemudian pada tanggal 28 Juli 1993 sebanyak 34 masyarakat memenangkan pengadilan sehingga pemerintah harus membayar 9,1 M. Tetapi pemerintah kemudian melakukan banding membatalkan keputusan tersebut.
Dengan demikian maka pembangunan ekonomi itu hakikatnya harus mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Walaupun pada hakikatnya ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan masa kini dan masa depan, memenuhi kebutuhan sumber daya alam dan lapangan kerja. Tetapi ini harus tetap mengurangi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Saya kira itu dulu untuk konsep pertama tentang pembangunan keanekaragaman, konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Kita akan lanjutkan di tema berikutnya. Akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.